Selamat datang di Forbidden Question, nggak tahu apa-apa, bukan siapa-siapa, dan nggak bisa apa-apa. Masih bersama saya Abu dan Kumaila. Ya. Ini program siapa ya? Aku senang programku dibajak Kang Abu. Oh ya, oke. Anyway, mungkin ini baru pertama kali kedatangan magician kan? Oke. Believe in magic nggak? Bahwa magic itu magical enggak, tapi magic itu trik. Oke, ya apapun itulah ya. Oke. Magic itu sesuatu yang amazing gitu. Ya. Ini yang bakal mengalahkan kekuatan kehafizohan soalnya. Apalagi nggak nyambung ya. Oke Mbak, suka main kartu kan? Pernah at least? Nggak tahu. Ya, Nggak, tapi- nggak ngerti. Oke, tapi tahu kartu kan? Tahu kartu. Iya, 41 cangkulan gitu nggak tahu? Enggak. Sama sekali nggak pernah main kartu? Enggak Kang Abu, aku Iya, oke. salah pergaulan. Tapi tahu nama-nama kartu? Tahu hati sekop. Oh ya udah. Jadi untuk diketahui bahwa kartu itu punya 52 piece. Oke. 52 menggambarkan 52 minggu dalam satu tahun. Jadi Oke. dia sangat erat dengan hidup gitu. Jadi ini banyak esensi filosofisnya. Nah kalau saya ceritain semua episode 1 jam ke depan saya bisa ceritain ini nggak beres-beres. Jadi cukup sampai situ aja ya. Oke. Jadi ada 4 suit itu artinya ada hati, ada spades, heart, spades, clubs, diamonds. Itu menggambarkan 4 musim dalam satu tahun. Gitu, dan king-kingnya tuh bicara dalam konteks Raja Alexander dan banyak lah ceritanya ya. Oke. Anyway, di dalam hidup ini kan selalu memilih ya, Memela. Tahu kan ya, nih macam-macam kartunya kan? Ya. Oke. Tugas pesulap itu kan intinya adalah nyari tahu kartu yang diambil oleh penonton. Oke. Oke, pilihan itu ada 2. By choice or by change. Gitu ya. Dia maksudnya ada kesempatan lah Ya. gitu ya. Oke. Memela boleh ambil satu kartu yang mana aja, terserah. Kita belum pernah ketemu sebelumnya. Nah, itu kan pesulap banget tuh. Udah liatin ke kamera, jangan liatin ke saya. Udah ingat? Deh. Ya hafal sama kartunya. Oh. Ya jangan lupa awas. Iya, iya. Ntar pas saya tanya lupa repot. Boleh Katanya bilang. Hafiza. Iya, oh iya. Nah, ini kayaknya Hafizo ya, makanya disuruh menghafal. Ini satu kartu doang, bukan satu Oke. jus ya. Dah, boleh bilang stop di mana aja? Oke. Stop. Sini ya, tengah ya. Boleh disimpan di tengah. Disimpan. Oh ini. Ingat ya, Ya. aku tutup. Dah, ngambil di mana aja, disimpan stop di mana aja. Sangat susah untuk aku tahu kartunya. Iya. Betul? Betul, karena perbandingannya 1 berbanding 52. Tapi dengan mudah, cara tahu kartu adalah kalau belakangnya ini merah, cara paling gampang adalah mencari sesuatu hal yang beda warnanya. Oke? Jadi kalau aku klik 1 kali, akan dengan mudah aku bisa tahu kartunya Mbak Mela karena akan ada satu kartu yang warnanya beda. Nah, gampang udah, aku nggak harus nyari-nyari apa, tinggal gampang gini. Dah tuh, ya. Yang lain warnanya merah, ini satu-satunya warnanya yang biru. Dengan sangat mudah, masih ingat kan kartunya tadi? Dengan sangat mudah kartunya pasti 10 keriting. Tar dulu. Taruh, jangan lu komentar. Bener dulu nggak? Bener. Jadi secara gampang, gimana cara nyari kartu adalah carilah warna yang beda. Nah, contoh dulu, tenang dulu. Komentarnya terakhir. Bener nggak ini 10 keriting? Betul. Ya udah. 10 keriting ini kita taruh di sini, dan ya agak jauh sedikit. Kalau tadi by choice, sekarang by chance. Oke. Jadi kalau aku kocok seperti ini, shuffle seperti ini, bilang stop di mana aja, bisa di sini, Oke. bisa di sini, beda-beda kan, pasti kan, Ya. bisa di sini. Oke? Ya. Oke, sekarang Mbak Mela boleh bilang stop di mana aja. Stop. Sini, ingat kartunya, aku nggak ngeliat. Iya, ingat. Kamera oke ya, dapat ya. Ingat? Sip? Aku tutup. Stop di mana aja, nggak tahu di mana, tapi paling gampang adalah mencari warna yang berbeda. Tinggal 1 kali klik, stack. Kita lihat warna yang berbeda karena akan ada satu warna yang berubah menjadi biru. Oh ya, kalau yang kedua memang ada kelama pemanasan ya. Ulang dulu sekali lagi. Akan ada satu kartu yang berubah warnanya jadi biru. Oh, aku tuh emang udah agak lama nggak main sih. Jadi kalau gagal dikit nggak apa-apa ya. Oke. Dimaklumi nggak? Dimaklumi.
nih. Yes. Tapi akan paling gampang warna yang berbeda kan? Iya. Oke. Masih ingat kartu yang tadi terakhir? Ingat. By the way, di antara semua ini yang warnanya beda yang mana, Mbak? Ada nggak? Enggak. Ini kan beda sendiri. Oh, ini. Iya. Tapi kan ini tadi Sulkeritik. Boleh dibuka nggak coba? Nah, itu pasti ya kartu yang kedua. Karena paling gampang adalah yang belakangnya warnanya beda gitu. Boleh dilihatin ke penonton. Nah, gitu. Tapi kan kamu tadi nggak nyentuh ini. Ya, nggak ada tepuk tangan, by the way. Enggak. Ini udah tukang belakang. Ya, udah ya, cukup. Kalau nambah satu trik lagi, bayarnya mahal. Satu gratis, yang satunya mahal. Ya, Terus kalau aku nggak mau ngasih tahu aku apa-apa. Nanti kita bongkar di terakhir ya. Gitu. Aku merasa dipermainkan perasaanku kan aku. Jagoan lah kan aku. Nah, gitu. Message-nya adalah sesuatu yang berbeda itu akan memberikan insight yang lebih dalam. Jadi cintailah perbedaan karena perbedaan akan mengayakan itu, Bos. Bikin. Buktinya terbukti kan bisa berubah jadi beda. Gitu, Mbak. Itu intinya. Cheers. Oke. Jadi ngerti kan betapa complicatednya yang ada di sininya saya gitu. Gitu. Semuanya bisa ya seperti ini. Oke. Ntar aku masih nggak ikhlas nih. Aku merasa dipermainkan. Belum pernah kan punya tamu kayak gini? Iya. Aku belum pernah dikasih pertunjukan sulap Oh. one on one depan mata gitu. Oh gitu? Ini baru pertama kali? Ya ampun, kemana aja? Oh iya, aku dulu sibuk ya. Sibuk mengaji. menghafal ya. Nggak pernah main kartu. Oh oke, nanti aku ajarin pelan-pelan, tenang. Oke. Oke. Udah cukup ya, ini tadi depan. Nanti daripada penasaran terus ngeliat-liat. Iya, penasaran. Ini sekarang aku lupa tadi aku ngundang Kang Abu kesini mau ngapain tuh aku lupa. Jadi gini Kang Abu, kita kan beberapa kali ketemu, berbincang, ngisi acara, berinteraksi sama audiens, dan aku tuh sangat mengagumi apa yang Kang Abu lakukan loh. Karena aku merasa wah ternyata ini tuh dampak positifnya berasa ya, karena aku tuh ngobrol sama ya ibu-ibu, bapak-bapak yang jadi audiensnya Kang Abu gitu, mereka bilangnya murid Kang Abu gitu. Nyebelin ya. Ngomongnya murid lagi, kayak apa banget gitu. Terus cerita, misalnya dulu tuh aku orangnya apalah deskripsinya negatif, dulu aku orangnya gampang marah, atau orangnya dulu kaku banget, atau orangnya insecure atau apa. Terus setelah suka ikut acara Kang Abu, sekarang jadi lebih tenang, jadi lebih gak ngajak ribut. Pokoknya dampak positifnya tuh ada, dan ini testimoninya dari orang tua yang mana aku tuh punya prejudis bahwa orang tua tuh susah berubah, nggak bisa berubah, betul. Okay. Jadi ke generasi muda aja aku tidak berekspektasi mereka akan berubah, apalagi orang tua gitu. Okay. Nah, jadi aku ketika aku bikin konten biasanya ya aku bikin doang, tapi aku tidak berekspektasi ada perubahan sosial. Mungkin ada perubahan. Enggak. Aku mikirnya orang yang nonton aku tuh karena memang sudah setuju sama aku dari awal. Okay. Dan begitu juga halnya dengan Kang Abu gitu. Jadi aku kira orang-orang yang nonton Kang Abu emang yang sudah cenderung untuk tertarik sama yang Kang Abu sampaikan di awal gitu. Nah, pas aku ngobrol-ngobrol sama bapak ibu-ibu itu, dan ini testimoninya konsisten gitu, setiap habis hangout sama Kang Abu gitu, ada acara, habis itu aku ngobrol-ngobrol sama audiensnya, itu feedback yang konsisten gitu. Tapi kita hangoutnya di pengajian nih. Nyebelin bahasanya hangout. Kayak nggak cocok ya. Hangout di pengajian gitu. Habis itu juga ngobrolnya aku sama ibu-ibu bapak-bapak pengajian. Terus aku mikir, wah ini tuh beneran berdampak loh gitu. Dan yang Kang Abu lakukan ini konsisten, sudah lama, dan audiens yang beragam ini juga mereka konsisten gitu. Nah, aku pengen nanya kenapa Kang Abu melakukan apa yang Kang Abu lakukan gitu.
Kenapa gitu ya? Kenapa? Ini dan itu kan konsisten ya, maksudnya lama gitu? Lama Mbak, jadi di satu itu bisa udah 6 tahun. Karena yang tadi Mbak Mela bilang bahwa penerimaan itu kan nggak mudah, gitu kan? Karena Mbak Mela sekarang udah ngelihat buahnya. Mbak Mela nggak ngelihat waktu nanamnya sih, gitu. Iya. Kan nggak kebayang waktu struggling nanam awalnya tuh kan, wah itu dengan perdebatan, dengan ya maksudnya kan perdebatan itu dialektika lah ya. Tetapi ya itu tadi bahwa ternyata ketika dilakukan dengan terus-menerus dengan penanaman ya dampak yang bukan dampak sih, dampak kan biasanya negatif ya, tapi impact yang Mbak Mela dengerin dari mereka testimoni langsung bahwa dengan belajar bareng lah ya. Karena aku tuh selalu memposisikan murid gitu Mbak. Artinya aku nggak pernah ngomong, pertama ini juga buat teman-teman di Forbidden Question bahwa saya tuh nggak penting-penting amat, dan yang paling penting jangan percaya omongan saya gitu, karena saya tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, tapi mudah-mudahan apa yang diceritain atau apa yang dialirkan ini menjadi sebuah perenungan gitu. Jadi saya selalu bilang bahwa yuk kita belajar bareng gitu, kita tumbuh bareng, karena point of view-nya adalah bukan percaya apa yang saya omongin, tapi alami. Karena pengalaman itu yang akan menjadi sesuatu hal yang nggak bisa diwakilkan oleh percaya gitu. Nah, yang Mbak Mela dengar testimoni dari Bapak Ibu itu semua, yang kita belajar bahwa berarti kan otomatis ketika mereka mendengar dan melakukan perubahan, mereka mendapatkan impact-nya. Dan yang menarik, aku punya program, aku sedikit cerita dulu ya sebelum nanti jawab straight to the point. Aku punya program di TikTok itu ada di namanya Rest Area 89, Mbak Mela. Kita tuh live setiap pagi jam 8 sampai jam 9 pagi. Itu start dari Ramadan tahun lalu. Itu udah mau 1 tahun. Dan kita konsisten sampai sekarang meskipun kadang setiap hari. Setiap jam 8. Setiap jam 8. Makanya Rest Area 89. Dengan harapan kita tuh jadi rest area teman-teman yang begitu bangun pagi, yang punya hektik, problem apa dan lain-lain. Yuk ngumpul, kita jeda sesaat, kita rehat sesaat, belajar bareng 1 jam aja untuk membuat mood booster pagi-pagi gitu. Dan itu banyak banget yang naik kan, kalau di TikTok ada Komaleh namanya, naik ngobrol, dia punya masalah ini, naik ngobrol. Dan setelah 6 bulan, 7 bulan, itu yang naik ngobrolin testimoni, itu luar biasa loh. Yang ada, sorry ya, ini yang paling dahsyat sih Mbak Mela. Ada orang yang udah berniat mau suicide, dan gak jadi gitu. Ada orang yang mau pisah, gak jadi. Ada banyak banget dari testimoni-testimoni teman-teman di Rest Area 89 dan yang Mbak Mela lihat atau dengar langsung di kajian gitu ya. Dan itu dampak ketika mereka semua menjalankan apa yang menjadi seharusnya mereka jalankan dalam bentuk pengetahuan gitu. Dan yang menarik adalah aku mulai menyadari bahwa ya itu kan cuma dititipin lewat saya gitu ya, lewat si Abu ini dititipkan ilmu apapun. Tapi ketika seseorang itu memang mengaplikasikannya dalam keseharian, perubahan pasti akan terjadi gitu. Nah, jadi aku mundur dulu, maju dulu ke depan. Nah, sekarang mundur. Jadi basicnya, Mbak, aku menyadari sejak kecil sangat seneng banget mengentertain orang. So, that's my passion gitu. Jadi ada perasaan bahagia yang nggak keukur ketika aku melakukan sesuatu yang orang tuh happy gitu. Itu dari kecil tuh. Jadi emang ya balik lagi ya, kalau sekarang ya kemarin pernah jadi pemain band, terus jadi pesulap, karena entertain tuh passion banget gitu. Karena apa yang saya lakukan ketika ini sangat pokoknya tontonan yang apapun bentuknya dan orang yang nontonnya happy, itu adalah bagian dari kebahagiaan saya juga gitu. Itu poinnya. Jadi kalau Mbak Mela tadi nanya, saya mau jawab basic aja sederhana bahwa kenapa melakukan itu? Karena that's my passion. Itu adalah passion saya untuk melakukan, apalagi berbicara dalam konteks nutrisi di sini gitu. Tapi Rest Area 89 setiap hari jam 8 itu disiplin tingkat tinggi loh. Nah itu tadi. Saya tuh tipikal orang yang kalau udah ngerjain sesuatu tuh nggak mau sepotong gitu. Selama pandemi dapat rekor Muri Dialog Positif 499 episode dalam pandemi coba. Almost every day selama pandemi, hampir 500 hari berarti. Dan itu happening gitu. Itu nggak ada bosannya? Bosan ada, tapi passion yang besar itu mengalahkan semua apapun gitu Mbak. Ya apapun itu ya, karena saya seorang performer lah ya, dan selalu memiliki spirit bahwa termasuk di sini nih, setiap saya tampil ini adalah show terakhir saya. So ini penting banget untuk menjadi the best ever
performance gitu. Dan itu saya pakai tiap hari dalam 499 episode. Jadi begitu bangun pagi, oke, nanti malam show terakhir nih. Berarti nanti malam harus jadi the best performance ever gitu. Termasuk ke setiap dialog positif, setiap rest area, setiap kita ada pengajian lah atau kajian lah atau belajar, buat saya setiap stage adalah my last performance gitu. Dan last performance itu kan harus dikenang lah dalam tanda petik ya. So, saya selalu kasih 100% di dalam setiap performance saya gitu Mbak. Jadi kalau tadi bicara bosan, pasti ada bosannya, yes gitu. Tapi balik bahwa passion yang kuat itu pasti menyingkirkan apapun yang menghambat lah gitu kira-kira. Luar biasa sekali, sangat berdedikasi tinggi. Tapi berarti life changing experience di orang itu juga bagian dari gini ya, impact yang emang pengen dicapai oleh Kang Abu gitu. Ini Kang Abu menyediakan performance dalam bentuk diskusi atau apapun di sosial media, dan feedback itu apakah terukur atau apakah Kang Abu sudah memprediksi itu atau tidak, atau itu surprise? Salah satu yang membuat saya tetap bisa bertahan dan melakukan apapun sampai sekarang Mbak, karena saya nggak pernah mikirin hasilnya gitu. Nggak pernah punya ekspektasi feedbacknya akan seperti A, seperti B, seperti C, itu jauh lah gitu kira-kira. Nah jadi, kalaupun sekarang ada feedback yang Mbak Mela dengerin langsung, itu nggak pernah terprediksi sebelumnya. Dan even saya juga tidak pernah berekspektasi untuk feedback itu gitu. Gitu intinya. Nah jadi, ya saya ngalir, terus belajar juga apa yang dapat impact. Tapi ketika impact itu, ya balik lagi ya, ketika ada demand yang datang, berarti ada kebermanfaatan yang dirasakan gitu. Dan itu kan terus bertumbuh gitu. Dan yang menarik bahwa kalau tadi bicara dalam konteks feedback gitu, terukur dan lain-lain, sama sekali pun sampai detik ini nggak pernah mengekspektasikan apa-apa dari apapun yang diceritain gitu. Ya saya cuma menjalankan passion, dan saya sangat meyakini bahwa output yang saya lakukan ini adalah kebermanfaatan. Dan salah satu goals besarnya adalah, saya tuh punya moto hidup gini Mbak, INSCOPE namanya. INSCOPE, jadi inspiring and contributing gitu. Bahwa hidup itu adalah bukan masalah kamu tuh siapa, bukan masalah seberapa kaya kamu, apa peran kamu di dalam society gitu, apa yang bisa kamu kasih gitu di dalam society gitu. Nah jadi itu yang menjadi dasar dari awal gitu ya sampai sekarang adalah keterlibatan dalam society untuk menyampaikan sebuah manfaat yang saya bisa semaksimal mungkin gitu. Itu sih. Oke. Sangat inspiring. Baru berapa menit. Tapi kan Kang Abu suka bahasa agama nih. Iya, iya. Terus kan pernah gak sih Kang Abu tuh dapet, kayak pernah deh ya, ini kritik ya, Abu Marlo kan bukan ustadz, Abu Marlo kan pesulap, kenapa ngomongin agama terus? Kang Abu membela dirinya bagaimana? Ya karena kalau kita bicara dalam konteks Quran misalnya, Al-Baqarah 269 itu kan bilang bahwa hikmah diberikan kepada siapa yang dikehendaki, gitu. Dan yang dikehendaki ini kan bukan hanya orang yang lulus pesantren misalnya, bukan orang yang lulus dalam tertentu, bahkan ya let's say kalau saya adalah pesulap pun dalam konteks apapun, bahwa siapapun berhak mengakses Quran gitu. Itu nomor satu. Dan pun saya melakukan perjalanan ini kan belajar gitu loh Mbak. Dalam artian saya belajar ke banyak guru dengan beberapa perspektif yang berbeda. Jadi pematangan dalam diri saya sebelum saya sampaikan keluar itu udah diuji dalam laboratorium hidup saya gitu. Jadi saya menyampaikan sesuatu yang udah proven based on my subjective, sehingga apa yang disampaikan yaitu adalah pengalaman secara experience personal, karena udah digodok di laboratorium hidup saya gitu. Jadi saya bukan berdakwah gitu, saya bukan menceramahi orang, tapi saya membagikan experience. Makanya Mbak Mela pasti sering dengar kan kalau di opening saya bicara gitu ya, bahwa ini bukan guru murid, kita adalah sesama murid yang bertumbuh bareng. Dan ya balik bahwa konteksnya kan kalau kita bicara saling bertumbuh kan, saya pinjam perspektifnya Nabi Muhammad lah Mbak Mela, selalu mengedepankan sahabat gitu. Artinya ya balik bahwa lah kalau misalnya pun outputnya menjadi sebuah kebaikan dalam perspektif manapun kan ada manfaatnya gitu. Nah jadi pun saya nggak pernah membela diri bahwa ABC, ketika ada orang ini saya selalu mengiyakan dan saya selalu menerima gitu.
Karena entah kenapa jiwa debat saya tuh rendah banget. Jadi kalau ada orang ngajak debat, sebelum dia ngomong udah, kamu menang aja. Dah, beneran kamu menang aja. Karena buat saya tidak perlu ada yang diperdebatkan, tetapi yang terpenting adalah poin penting pelajaran yang bisa saling untuk menumbuhkan gitu. Ketika kamu tuh gini-gini, oh iya oke, makasih. Tapi kan yang menarik adalah ketika orang nonton sepotong, gak ngelihat full versionnya, dan dia melihat dengan perspektif tanpa ada diskusi, itu kan jadi asumsi gitu. Kan sekarang asumsi yang jadi viral itu yang benar. Sekarang kan viral adalah kebenaran. Benar nggak? Padahal viral itu belum tentu kebenaran. Nah makanya sekarang sesuatu yang salah atau sesuatu yang jelek atau buruk bisa seakan-akan jadi benar karena viralnya tadi gitu. Nah kan apalagi impact di sosial media gitu. Nah jadi ya saya kritikan tuh banyak banget sih Mbak. Ya mungkin kita 11-12 lah ya. Meskipun itu aku udah alami rada lama, agak lama gitu. Jadi ya sekarang udah nggak terlalu gimana banget lah terhadap sesuatu yang ngejelek-jelekin lah, yang merendahkan lah, yang menyesatkan lah, yang mengkafirkan lah. Oh banyak banget gitu. Cuman saya punya satu kesadaran bahwa kalau saya fokus di situ dan saya tidak belajar untuk membuat boundaries, mana yang penting, mana yang enggak, akan tumbuh gitu. Nah, kalau mau pakai pembuktian, ya dengan kalimat-kalimat itu, mendingan saya mencari sesuatu yang baru untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat. At least ada pembuktian bahwa ada orang yang mengambil manfaat dari pembelajaran ini gitu. Karena kan dialektika benar salah baik buruk kan nggak akan pernah hilang ya dalam hidup gitu. Gitu. Jadi saya juga menyadari bahwa kita nggak bisa membuat senang semua orang kan. Kalau si Venom tuh bilang, kalau semua orang mulai senang sama kamu, semuanya, you are in danger. Itu comfort zone yang comfort zone. Comforting. Justru dengan adanya sesuatu hal yang penolakan, belajar juga buat saya, oh di sini, oh kalau Mbak Mela ketemu saya sekitar 8 atau 9 tahun lalu, beda cerita cara ngomongnya lah. Gimana cara ngomong? Kartu? Oh, bisa sih. Nah, maksudnya intimidate gitu. Gitu. Jadi 9 tahun lalu tuh saya tuh bawaannya pengen changing your paradigm gitu. Dong, buka pikiran lu dong. Buka pikiran gitu. Jadi intimidating memang gitu. Dan mulai disadari bahwa oh ternyata itu nggak bagus. Ternyata itu salah gitu. Aku menyadari. Nyebelin. Jadi aku nonton video-videoku yang lama nyebelin banget gitu memang gitu. Kamu ngonten tuh udah berapa lama sih? Ngonten sih udah dari 2000 berapa ya? 10 11. Ya kan zaman The Master kan belum ada gini-gini kan. Iya. Jadi nggak ada konten pribadi gitu. Cuman udah berkecimpung di dunia TV kan udah hampir dari 2009. Oh, oke. Gitu. Jadi feedback sosial media dan konteksnya entertain atau apapun itu yang kaitannya sama TV, aku udah punya referensi dari tahun 2009 gitu. Bahkan ya mau disulap ada yang nyinyirin, mau di sini ada yang nyinyirin, mau di band ada yang jadi dalam hidup tidak ada zona aman dari nyinyir sih. Apalagi kalau kita menampilkan diri depan publik. Iya. Tapi at least buat saya kesuksesan adalah saya mampu tampil seapa adanya dan itu yang aku dan saya dalam artian nyaman untuk saya tampilkan gitu loh Mbak. Saya menjadi diri saya gitu. Tapi kalau titik di mana Kang Abu yang nyebelin berubah jadi Kang Abu yang chill, itu ada turning point yang ada momentum tersendiri nggak? Oh iya. Momentum tersendirinya adalah saya menyadari bahwa penting banget menggunakan bahasa kaumnya gitu. Bukan aku menarik dia ke sini, tapi melakukan pendekatan kepada bahasa yang biasa digunakan oleh society ini gitu. Karena kalau ditarik kepikirannya Abu gitu, susah dong. Tapi bagaimana saya ngerti dulu di mana si society ini berpikir di level apa gitu. Aku tuh suka punya analogi gini Mbak, 2 tambah 2 sama dengan 4, akar 16 juga 4, log 10.000 juga 4. Nah, yang bahaya adalah ketika orang cuma tahu 4 hanya 2 tambah 2, pasti dia nyalahin yang lain gitu. Oh, oke. Benar nggak? Iya. Jadi begitu ada orang ngomong log 10.000 4, salah. 4 itu 2 tambah 2. Padahal mereka kekurangan khazanah matematika. Iya, khazanah pengetahuan. Ya kan paling gampang sekarang menyesatkan, mengkafirkan gitu. Jadi bahasa sederhananya bahwa kalau orang mulai mengkafirkan orang lain, berarti mainnya kurang jauh gitu. Dan perspektifnya kurang luas. Perspektifnya kurang luas.
Sehingga ketika kita mulai menyadari bahwa kita punya limitasi yang namanya pengetahuan, sebanyak-banyak yang kita tahu lebih banyak yang kita nggak tahu. Mending terus mencari tahu daripada sok tahu gitu. Yeah. Nah, dari itu mulai nyadar gitu bahwa wah, kalau mereka aku paksa masuk ke pemikiran, berantem terus gitu. Nah, akhirnya berarti disitulah level paling rendah itu benar salah. Itu level paling rendah. Naik satu level itu kebaikan. Makanya kalau di teks suci itu kan nggak ada kata-kata berlomba-lombalah dalam kebenaran, tapi berlombalah dalam kebaikan. Karena benar itu relatif dan bisa expired. Tapi yang paling tinggi wisdom sih. Bagaimana bijaksana gitu. Nah, saya belajar kebijaksanaan ketika mulai bahwa oke, kalau ini orang audiensnya kelas 2+2, jangan dimainin log 10.000 dong, puyeng dia gitu. Jadinya kesel. Jadinya kesel. Apa sih ini nggak jelas ngomong? Jadi kalau dia ngomongin di kelas-kelas yang 2+2, kelas-kelas yang ya gitu, ya udah. Berarti bukan mereka yang ngikutin pemikiran saya, tapi bagaimana adjust gitu. Karena point of view-nya kan sebetulnya bukan benar atau salahnya, tapi membangun connectivity-nya. Dan connectivity itu bukan urusan benar atau salah. Karena otak kita didesain urusannya pakai emosional. Emosinya dulu masuk gitu. Gitu sih. Meskipun emang agak capek sih kalau kita bicara dalam konteks untuk terus berbaur dalam wilayah, ya balik lagi ya. Tidak banyak orang mau berpikir kan. Gitu. Nah, makanya nanti tersisih dengan seleksi alam gitu loh. Nah, cuman turning point yang tadi Mbak Mela tanya adalah aku mulai menyadari bahwa aku perlu belajar bijaksana gitu. Bukan urusan benar atau salah. Gitu. Dalam artian ketika aku belajar untuk bijaksana, aku menggunakan bahasanya mereka sehingga match dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Itu sih poinnya. Jadi kan Kang Abu kan sering gitu. Bagaimana Kang Abu punya apa ya, kepercayaan diri gitu, punya keyakinan untuk terus menyampaikan apa yang Kang Abu sampaikan gitu, terlepas dari tuduhan orang-orang Kang Abu ya sesat atau aneh atau semacam itu. Ya, pertama yang menyangka dan yang menuduh nggak kenal. Ya. Nggak ngebayarin utang juga kan, nggak ngebiayain juga gitu. Dan itu adalah hal-hal yang wajar dalam konteks yang namanya sosial media gitu. Jadi pertama saya nerima, tapi bukan jadi apatis gitu. Oh ya udah oke. Karena segimanapun pasti akan ada society berdasarkan frekuensi circle gitu loh Mbak. Nggak semuanya tidak semua pemikiran untuk semua orang gitu. Gitu intinya. Sehingga ya saya lebih mending fokus kepada, ya kalau ngomongin marketing kan ada STP lah ya, ada segmenting, targeting, positioning gitu. Berarti fokus ke STP. Iya. Ketika segmennya di sini, ya Mbak Mela tahu sendiri ya, yang pernah kita ulang-ulang kan, ngerti lah segmennya gimana gitu. Targetingnya di situ, positioningnya di situ gitu. Maka saya tidak bermain di dalam red ocean market gitu, di mana orang berdarah-darah. Contoh red ocean market tuh gini. Kalau di, let's say di ITC yang di dalamnya semua penjual handphone, saya datang jual handphone, itu namanya red ocean. Oh gitu. Tapi kalau saya datang jual nasi uduk, itu saya blue ocean. Oke. Nah, aku ngambilnya yang blue ocean. Pemikiran-pemikiran, pembahasan-pembahasan yang tidak populer, tapi itu sangat esensial. Dan ternyata itu yang dipertanyakan untuk kalangan segmen-segmen tertentu gitu. Gitu intinya. Artinya, ketika bicara dalam konteks segmenting, targeting, positioning yang tepat, kan jadi enak ngobrolnya gitu loh Mbak. Iya. Bisa lepas. Karena kenapa? Saya ngobrol sama orang yang mau mikir. Bukan orang yang senang didongengin gitu. Akhirnya terjadi dialektika, maka kita saling mengasah. Gitu. Nah, jadi kembali bahwa keyakinan saya adalah semua pasti punya marketnya gitu. Nah, kalau di waktu saya sulap kan, tesisku tuh bicara tentang corporate magic. Satu-satunya tesis di Indonesia yang berbicara tentang sulap gitu. Waktu saya ngambil MBA ITB. Nah, terus kita berbicara bahwa gimana magic atau sulap bisa bangkit di Indonesia. Nah, ada rumus yang sederhana Mbak. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke. Berarti kan diferensiasi yang penting. Karena kenapa? Ketika saya menemukan jati diri saya dalam artian warnanya,
ketika warna itu saya tekuni akan menjadi warna yang punya market gitu. Nah ketika menjadi diri sendiri dan punya warna dan punya market, ya udah, at least saya menjadi diri sendiri, dan itu adalah circle yang benar-benar match dengan segmenting, targeting, dan positioning gitu. Ya kayak forbidden question, kalau yang agak malas-malas mikir, skip lah, berat gitu misalnya. Terus udah nggak nonton yang nggak sampai habis, terus komen gitu. Dengan limitasinya dia, komen nggak bermutu gitu. Kosong. Padahal ketika orang ngomong kosong kan kekosongannya datang dari dirinya ya. Karena kan refleksi gitu. Itu sih. Poinnya di situ sih, Mbak. Aku sangat suka pendekatan yang Kang Abu pakai ya ketika menjelaskan Islam. Menurut aku itu sangat sangat mengisi kekosongan, karena aku ngerasa tuh dunia dakwah sekarang tuh kering dan panas gitu. Udah kering, panas lagi ya. Oke. Dan pas aku interaksi sama Kang Abu, terus ngisi acara sama Kang Abu, terus kayak, oh bisa ya pengajian tuh diisi begini gitu, kaya, stimulating, dan beneran berasa sama-sama bertumbuhnya gitu. Tapi yang aku kagumi sekaligus aku pertanyakan juga Kang Abu kan jelas nih stance-nya. Kang Abu tidak ambigu, Kang Abu tuh merujuk pada Islam gitu, pada referensi Islam juga, merujuk pada Al-Quran, merujuk pada kisah Nabi. Tapi Kang Abu juga suka membuka dialog sama yang non-Muslim loh. Itu kenapa Kang Abu nggak takut? Ini nih. Oke, tapi Kang Abu nggak takut iman Kang Abu goyang atau iman audiens Kang Abu goyang? Iya, iman audiens tuh bukan urusan saya sih. Kalau iman Kang Abu? Gini, saya selalu bilang bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan, tapi saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diterima, karena kan tergantung wadah, ya kan? Makanya saya selalu bilang bahwa jangan percaya, tapi punya yang baiknya telan, yang enggak jangan gitu. Lepeh aja. Yang alergi lepeh. Kan sekarang kalau kita bisa memilih, contoh Mbak. Dulu kita sering dengar kata-kata menimba ilmu. Betul? Berarti kalau menimba itu kan ke bawah, jauh. Oke, iya, masukin dulu ke dalam. Sekarang udah nggak relevan. Kenapa? Karena kita bukan menimba ilmu lagi, tapi kehujanan badai ilmu. Oke, karena saking aksesibelnya ilmu-ilmu. Yes. Overload information. Berarti sekarang bukan nimbanya, tapi mempersiapkan kapasitas dan filter itu yang paling penting. Oke. Dan filternya, ya kalau saya punya subjektif perpandangan ya, petunjuk itu bukan dari bukunya, dari mananya, bukan akal. Karena kalau ininya nggak dipakai, ya gimana gitu, nggak akan terjadi pertumbuhan lah gitu kira-kira. Nah, so kalau tadi pertanyaannya, aku akan meng-highlight non-muslim sama keimanan gitu ya. Buat saya Mbak, ini tapi rada epistemologis bahasa sih. Iman itu satu akar kata dengan aman. Orang yang beriman adalah orang yang aman, means jiwanya safe and secure. Aku suka pemaknaan. Sehingga orang yang beriman itu jiwanya tenang, impact-nya pasti menenangkan orang lain. Jadi kalau ngaku beriman tapi keluarnya ngocehnya buat nggak tenang, berarti bukan beriman gitu. Jadi kalau sekarang menggoyahkan keimanan, buat saya keimanan bukan masalah agamamu apa, karena keimanan itu tidak terletak pada identity gitu. Apa tadi itu? Bagimu, agamamu, bagiku, kau saudaraku. Oh ya. Ya maksudnya, ya kita bicara dalam konteks humanity gitu. Nah, jadi balik gitu, kalau misalnya saya ngobrol sama Bante, jadi gini Mbak, aku pertama mempelajari ini semua, aku belajar yang namanya tafsir ayat bil ayat, dalemin Quran abis-abisan aja. Kenapa rajin banget? Karena pada saat itu penasaran banget sama esensi gitu. Kenapa sih ini jadi manual book? Terus gimana cara belajarnya? Belum pernah nemuin. Nah, pendekatan yang sangat cocok namanya tafsir ayat bil ayat. Nah, aku jadi belajar tuh. Wow, lumayan lama lah di situ. Abis gitu, mulai menyadari bahwa oh iya ya, kan ini semuanya amsal, perumpamaan. Bahwa Quran itu bukan ngomongin faktanya, tapi maknanya. Sehingga ayat yang sama dengan pemahaman yang berbeda, wadah yang beda, bisa memiliki pemaknaan yang berbeda gitu. Nah, berarti kan kalau kita bicara dalam konteks mengimani semua kitab, masa ngejelekin kitab lain tapi nggak ngerti isinya?
Bener nggak? Ke Vatikan lah aku. Ketemu sama Romo Katolik. Karena pengen belajar Katolik. Rajin banget Kang Abu. Terus dapat apa? Ya, yang sekarang diceritain kan hasil pembelajaran ini semua. Ini kan Mbak Mela ketemu tuh gini. Saya mempersiapkan waktu 42 tahun untuk ketemu Mbak Mela. Aku dapat Kang Abu yang udah nggak nyebelin. Nah gitu. Benar nggak? Jadi the entire life ini sekarang tinggal ngeliat, meskipun terus bertumbuh dan berbuah gitu ya. Tapi poinnya adalah ketika, jadi waktu Paus kemarin datang ke sini, yang menjadi ajudannya itu namanya Romo Markus Solo. Itu yang aku belajar waktu di Vatikan. Jadi aku nanya tentang esensial Katolik itu apa sih? Kristianity itu gimana sih gitu. Dah, selesai dari situ, aku pindah ke Monk Hinduism. Aku punya guru namanya Dandapani, meskipun online. Jadi nggak ketemu langsung, soalnya dia di New York. Belajarlah di situ. Aku ketemu beberapa Bante, aku ketemu teman-teman di Sunda Wiwitan, aku ketemu teman-teman di Kapitayan, di Kaharingan, macem-macem. Belajar Tao Te Ching, Konfusiusnya, semua deh gitu. Dan yang menarik, selalu ingat dari pesan profesorku namanya Profesor Komarudin Hidayat tuh bilang gini, Abu, kamu harus passing over. Berkunjunglah kepada mereka bukan untuk jadi mereka, tapi memahami mereka. Oh iya ya, ya udah. Ternyata ketika memahami satu sama lain dan tidak melihat perbedaan dan kebenciannya, itu mendapatkan irama-irama yang luar biasa gitu loh Mbak. Dan semua ajaran apapun yang pernah saya pelajari, itu punya benang merah. Esensinya cuma satu sih, cinta kasih, udah nggak ada lagi. Damai, cinta kasih. Dan itu konsisten di ajaran agama-agama lain, pasti mereka menekankan cinta kasih. Semuanya urusannya segitiga sama sisi. Kata kuncinya harmoni. Harmony with God, people, nature. Kalau dalam Trihita Karana nih, dibalikan Trihita Karana urusannya cuma Tuhan, manusianya, alam. Hablum minallah, hablum minanas. Yang ini jarang-jarang didengar sih, hablum minal alam. Nah si alam ini memang jarang diceritain ya. Makanya rajin sholat tapi buang sama sembarangan gitu. Karena kita khalifah fil ardh. Iya. Nah si segitiga ini aku temuin di mana-mana gitu. Kok triangle-nya semuanya harmoni ya? Baru mulai menyadari bahwa kosmos itu adalah keselarasan. Dan agama itu kan tidak kacau. Berarti konteksnya adalah membuat sebuah harmonisasi gitu. Nah jadi kalau dari Mbak Mela nanya, apakah tidak membuat keimanan saya jadi gimana-gimana? Justru semakin ngerti semua benang merahnya ke situ, hati saya lebih safe and secure, lebih beriman justru. Tapi ketika Kang Abu misalnya menemukan perbedaan-perbedaan yang fundamental dari berbagai agama ini, apakah tidak membuat tidak nyaman gitu? Ya, perbedaan itu semuanya rata-rata dalam ranah cara. Misalnya apa? Ya, let's say di Islam sholatnya 5 kali, di Kristen seminggu sekali misalnya. Dalam ranah-ranah tata cara ritual gitu. Karena kan kalau kita bicara dalam konteks yang esensial, yang sampai ke materi, sampai ke bawah materi itu kan paling banyak oposisinya. Dualitas itu kan ada di alam yang berbeda dalam konteks yang namanya materi gitu. Nah, ya kalau misalnya dengan cara A, cara B, cara C, ya let's say lah, perbedaan itu paling banyak di wilayah kulit gitu. Tapi begitu masuk ke isinya, ternyata ini cuma beda jalan aja, yang satu lewat Puncak, yang satu lewat Cipularang. Padahal yang ingin dituju Bandung dari Jakarta gitu. Dan yang bikin orang banyak berselisih itu karena berhenti di permukaan. That's it. Dan merasa bahwa jalan ini adalah jalan yang paling benar, tanpa tahu bahwa ini juga adalah jalan menuju ke tempat yang sama gitu. Dan selalu yang aku pegang ya, Mbak Mela, yang saya pegang adalah ketika ada satu statement, salah seorang sahabat Rasulullah nanya, ya Rasul, siapa sih orang yang salah? Jawabannya simpel, jelek, orang yang merasa benar. Karena orang yang merasa benar akan cenderung merasa paling benar. Dan kalau orang sudah merasa paling benar, dia akan menutup semua knowledge untuk bertumbuh di dalam kehidupannya gitu. So artinya entah kenapa ya, karena mungkin niatnya bukan pengen nyari bedanya sih Mbak. Jadi nggak pernah punya masalah dengan apapun karena perbedaannya gitu. Kemarin ketemu Lopon dari Lopon dari Butan. Lopon tuh guru. Jadi ini dari aliran Buddhis Theravada yang stay di
hutan. Itu baru ketemu 5 menit, 1 kali pertemuan, dia ngomong, nggak tanpa babi bu, statement yang menarik banget. Saya nggak peduli kamu gimana cara tata ritualnya, tapi saya merasakan getaran yang dahsyat di hati kamu, dia bilang. Dan saya terima itu. Nah artinya, ya ini agak sedikit bawa-bawa Rumi sih. Kalau Rumi selalu mengatakan bahwa apa yang disampaikan dari hati akan diterima oleh hati gitu. Dan apa yang Mbak Mela rasain di kajian itu bahwa truly ketika dikatakan atau disampaikan dalam konteks yang namanya tidak ada kepentingan, bukan mencari ekspektasi, tapi kata-kata kuncinya adalah bagaimana saling menumbuhkan esensi dari kesadaran gitu loh. Itu satu. Jadi kalau tadi ngomongin keimanan, buat saya justru, sorry ya Mbak, kalau orang ngajak orang lain untuk ngikutin keimanannya, karena dia perlu validasi, semakin banyak semakin oke. Orang yang memaksa orang lain mengikuti keimanannya, berarti dia belum punya kepercayaan yang bagus sih menurut saya. Berarti dia belum beriman dalam arti aman itu. Betul. Makanya believer itu selalu berkerumun. Tapi seeker itu selalu sendiri. Karena seeker nggak perlu validasi, kenapa? Karena aku meyakini apa yang aku rasakan, nggak perlu validasi dan nggak usah ngajak orang-orang gitu. Makanya dia menjelajahi sendirian pun tetap merasa aman. That's it. Kenapa? Karena nggak perlu validasi, nggak perlu jumlah gitu. Karena ketika seseorang ngajak dari luar ke keimanannya dia dengan jumlah yang banyak, feel safe dengan, oh yang lain juga gitu, berarti aku benar. Dia akan selalu diberikan atau mencari validasi dengan jumlah gitu misalnya. Dan lone seeker ini akan nggak peduli ya seberapa banyak yang setuju atau seberapa banyak yang nggak setuju. Sebetulnya kalau boleh pakai bahasa bukan nggak peduli, akan menerima. Karena beda antara embrace dan ignore gitu. Kalau ignore tuh jadi nggak peduli, tapi kalau embrace, terima. Di nggak setujuin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau disetujuin. Karena nggak pernah cari persetujuan gitu. Dan kita memang, ya bukan kita. Saya pribadi memang melepaskan segala sesuatu, nggak ada harapan buat disetujui sih gitu. Tapi kita ambil perspektif yang semoga apapun dari pembelajaran ini, contoh, ini kita durasi let's say 1 jam. 1000 orang nonton ini di durasi 1 jam, masing-masing punya titik tumbuhnya yang beda-beda. Entah di punch point yang mana, mungkin tumbuh untuk si A. Punch point yang mana tumbuh untuk si B gitu. Maka dalam 1 jam ini, ambillah yang menumbuhkan. Nah kan itu beda-beda. Itu sih poin. Nah jadi, buat saya sih, si embrace tadi itu jauh lebih penting daripada ignore gitu. Karena begitu saya pribadi ngerjain sesuatu yang nggak perlu ada validasi ABC, kenapa? Karena sudah dialami dalam laboratorium hidup saya gitu, Mbak. Makanya selalu mengajarkan diri bahwa untuk menyampaikan sesuatu yang sudah dialami gitu, bukan dongeng gitu. Karena sesuatu yang sudah dialami dan disampaikan itu impactful. Tapi Kang Abu emang nggak takut sama ancaman atau cacian orang? Jadi belum lama yang lalu itu kan ada potongan video kita yang banyak sekali orang me-re-upload, memotong dan me-re-upload dengan berbagai konteks negatif gitu. Aku tuh waktu itu khawatir ke Kang Abu nggak apa-apa nggak ya? Terus aku jadi ada rasa agak bersalah karena salah Kang Abu ikut bertanggung jawab atas pernyataanku gitu. Ya kan orang kadang-kadang nggak ngerti ketika aku melakukan reaksi adalah terhadap obrolan dan dialektika kita kan. Mereka nonton. Ya sekarang pertanyaannya kalau nggak nonton full, yang tadi diceritain, nonton yang nggak full, nggak ngerti secara esensi, nggak nanya juga, ya itu kan jadi persepsi siapapun itu gitu. Nah, ya memang dengan komen-komen itu ada sesuatu yang membuat ya udahlah gitu ya, atau gimana ngegrudal ya oke lah gitu. Tapi konteks kalau tadi ngomongin takut, ya karena pada saat itu tidak ada satu niatan pun untuk merendahkan, melecehkan atau apapun. Karena itu adalah konteks dialektika yang lagi kita obrolin. Yang kata kuncinya, saya waktu itu punya niat bukan untuk melecehkan, tetapi respon terhadap sesuatu yang memang terjadi pada saat itu gitu. Jadi saya feel secure-nya karena kenapa? Nggak niat kok gitu. Itu aja sih. Tapi kan pandangan audiens macam-macam. Dan risiko itu selalu ada loh Kang Abu, Kang Abu. Maksudnya dipotong, diambil keluar konteks, kemudian dicaci ramai-ramai. Gak mau ini aja, sulap aja supaya orang kayak gitu. Iya, disulap juga sama.
permasalahannya dicaci rame-rame juga ada juga kok. Oh iya, tapi kan sulap keren-keren aja. Iya. Dicacinya kenapa? Enggak, maksudnya dalam setiap profesi kalau kita udah berbicara dalam konteks yang namanya sosial media, selalu pasti terjadi pro kontra. Sama mbak, mau disulap, mau dinyanyi, penyanyi sekarang lagi ribut, pro kontra ada. Ya pesulap mungkin sekarang lagi nggak hype aja kali ya, jadi nggak terlalu gitu. Tapi waktu saya The Master tetap aja kok, yang pro ada, yang kontra ada. Yang kontra itu kenapa sih? Kalau ya karena nggak suka permainannya lah. Okay. Nyebelin dari gayanya lah. Oh, ada aja ya? Ada aja. Dikritik deh. Iya, jadi nggak terlepas dari apapun, ya kembali bahwa saya selalu menyadari bahwa kalau udah ada di sini, ya itu adalah bagian dari konsekuensi gitu. Dan kalau nggak mengambil konsekuensi, ya nggak akan bertumbuh dong. Selama saya meyakini apa yang saya lakukan bukan melakukan crime gitu, menipu gitu, atau apapun yang konteksnya let's say negatif, ya saya fight for it gitu. Kan Kang Abu, ini kan kita ngomongin di dalam laboratorium kehidupan Kang Abu. Kalau misalnya Kang Abu menjadi pengamat gitu, pengamat di laboratorium orang lain gitu, di dalam observasi Kang Abu, apa sih concern terbesar Kang Abu buat sekitar? Concern dalam konteks gimana maksudnya? Apa aja yang membuat Kang Abu resah dan merasa harus melakukan sesuatu harus membicarakannya? Ya. Keresahan ketika melihat society yang nggak mau mikir. Itu sih. Yang dia cuma mau nerima, nggak usah dipikir, kerjain. Dia cuma nerima tanpa diolah, oke. Dia cuma nerima tanpa ada kritis gitu ya, kritikal, percaya gitu. Dan ini akan menjadi sesuatu hal yang tidak bertumbuh gitu. Tapi Kang Abu, aku tuh ngerasanya kalau orang yang kayak gitu tuh ya udah kayak gitu gitu. Nah sedangkan yang Kang Abu lakukan, aku tuh ngerasa Kang Abu beneran bisa membuat orang yang tadinya malas mikir jadi beneran mikir, maksudnya memikirkan ulang apa yang mereka percaya, memikirkan ulang nilai-nilai dalam kehidupan mereka, memikirkan ulang keputusan-keputusan besar dalam hidup mereka gitu. Itu tuh gimana sih cara menarik orang lain ketika dia tuh ada di posisi nggak mau mikir, jadi ada di posisi mau mikir. Itu tuh ada formulanya nggak sih? Ya, Mother Teresa bilang kalau kamu nggak bisa ngasih makan 1000 orang, kasih makan 1 juga cukup kok. Nah saya apply gitu ya, apply dalam konteks ketika seseorang butuh, datang dan memenuhi kebutuhannya. Yang paling terpenting adalah nggak usah ngasih tahu kalau orangnya nggak nanya, nggak usah menceramahi kalau orangnya nggak butuh. Karena begitu saya datang menceramahi tapi dianya nggak butuh, nggak akan terjadi connectivity gitu. Nah maka beneran saya selalu mencari sesuatu atau selalu dihadirkan kepada siapapun yang memang bertanya gitu. Maka kalau orang nanya kan udah opening the door gitu loh mbak. Ya udah, karena udah kebuka, masuk tuh. Jadi saya nggak pernah datang tiba-tiba nyeramahin orang gitu ya, ceramah di mana gitu atau bikin ngasih wejangan. Jangan lupa bahwa tidak ada orang yang berubah karena ceramah dan wejangan. Terus berubahnya kenapa? Dikasih contoh. Karena action more loud than speaking. Nah kamu jangan gini ya, orang tua ke anaknya, kamu tuh sabar dong, ngomong sabar tapi lebih marah-marah, kan aneh. Yang anaknya lihat bukan kata sabarnya tapi reaction dari apa yang dilakukan gitu. Nah berarti apa yang saya sampaikan keluar, apply dulu nih ke sini gitu. Mau dari apapun. Dan itu impactful dan punya power energi yang luar biasa. So, apa yang disampaikan dengan pengalaman based on subjective experience itu bakal impactful sih Bu. Gitu. Dan itu yang tapi kan kalau misalnya Kang Abu membuka dialog positif setiap malam selama pandemi ya? Setiap malam, hampir setiap malam. Hampir setiap malam selama pandemi, habis itu buka rest area 8-9 setiap hari dari jam 8 pagi. Itu kan berarti kan Kang Abu membuka forum dan memberi kesempatan orang untuk mendengarkan Kang Abu. Itu sama aja kayak ceramah ya nggak sih? Kalau ceramah istilah gini lah, di perspektif subjektif saya gitu ya, saya bukan datang untuk ceramahin, tapi mereka datang untuk belajar.
Beda. Gitu. Artinya orang yang datang udah siap untuk belajar. Bukan datang mau diceramahin. Karena akan 2 kali lebih capek ketika ngomong sama orang yang belum siap dan terbuka. Dan nggak akan pernah berubah sih gitu. Dan yang selalu menarik adalah orang yang udah mau belajar hal-hal yang agak esensi seperti ini, itu semua rata-rata udah jatuh tempo sih. Jatuh tempo karena mereka udah kelelahan dalam penderitaan hidupnya gitu. Mereka udah kelelahan dalam semuanya yang dia lakukan, semuanya gagal, nggak bisa apa, udah give up. Give up itu yang membawa dia menuju kepada ilmu-ilmu kesadaran ini gitu. Oh, oke. Berarti biasanya tuh orang mencari memang ketika ada momentum di mana dia kayak jatuh gitu. Fix. Aku tuh 14 tahun risetnya, Mbak. 14 tahun. Hampir nggak ada orang yang datang dengan muka sumringah dan happy, kamu mau belajar dong? Nggak ada. Nggak ada. Udah kusut ya? Udah begitu datang, entah yang baru cerai lah, entah yang baru ditipu lah, entah yang lagi macem-macem, yang intinya semua mukanya tuh nggak ada yang happy aja. Jadi kalau ada satu statement bahwa suffering call us back home, bahwa penderitaan itu memanggil pulang dalam tanda petik, it's happening gitu. Karena pada titik terendah di mana orang memang kadang-kadang perlu kejeduk dulu untuk sadar punya kepala gitu. Kalau belum kejeduk ya nggak sadar. Dan ketika udah mulai kelelahan kejeduk terus dan nggak sadar-sadar punya kepala, dia kan akan cari ilmu gitu. Makanya ya sorry ya Mbak, kalau kita bicara dalam konteks, kita tahu Indonesia tuh religius banget gitu ya. Yang dikit-dikit misalnya, kayaknya kamu kurang iman deh. Kayak kamu kurang ibadah. Kayaknya kamu kurang ibadah. Kurang baca istighfar. Buat saya. Tuh Kang Abu nanti dipotong, aku bilang kurang baca istighfar, terus Kang Abu ketawa. Udah itu 5 Nah, udah ya. Tapi at least kan rezeki buat mereka kan viewersnya jadi banyak. Nggak apa-apa sih kan, monetizingnya mereka jadi bagus. So toh itu menjadi trickle down dari segi ekonomi gitu. Kita membantu perekonomian orang-orang yang motong anyway. Tadi mau ngomong apa ya? Oh iya. Ya balik gitu Mbak. Jadi ya poinnya adalah kembali gitu si esensinya, si suffering call us back home tadi gitu. Rata-rata orang yang datang ke saya itu adalah orang yang udah mentok, nggak tahu lagi harus ngapain gitu. Maka belajar ini gitu. Berarti sebenarnya kalau yang Kang Abu amati, justru suffering itu adalah ini ya, learning opportunity. Oh iya. Dan growing opportunity juga. Gak ada orang ngomong kita mengambil hikmah dalam keberhasilan. Gak ada. Semua hikmah pasti pada kegagalan. Maka kalau orang diberhasil dan bahagia kelamaan, gak tumbuh. Banyak karya besar datang dari yang namanya penderitaan. Setelah yang bikin karyanya kaya raya, nggak ada karya baru yang bagus berikutnya. Maka penderitaan itu jalan bertumbuh gitu. Kayak orang-orang kalau mau, ya saya selalu bilang ada dan beranalogi gitu ya, bahwa pohon itu bisa tumbuh kalau dikasih pupuk. Pupuk itu kotoran. Betul nggak? Jadi kalau ada orang lempar kotoran ke saya, oh ngasih pupuk sih, mau tumbuh aja. Daripada sibuk coba, bener nggak? Oh iya, itu kan sesuatu hal yang menumbuhkan lagi. At least menumbuhkan tingkat kedewasaan kan. Karena semakin dewasa salah satu ciri-cirinya adalah less konflik. Bukan nggak ada masalah, tapi nggak jadi konflik gitu. Iya, masalah mah ada terus, tapi di dalam diri kitanya mah tetap ada anchornya gitu. Iya. Nggak goyang. Selama hidup itu nggak mungkin nggak ada masalah. Karena masalah dalam hidup cuma ada satu. Masalah nggak banyak Mbak. Satu aja. Yang aku pengen nggak kejadian, selesai. Nah, oke. Udah cuma itu. Berarti ininya tuh antidotnya adalah ketidakmelekatan. Bertumbuh untuk melepaskan makna lama dan membaru kepada makna yang baru. Karena semakin kita menggunakan keinginan lama, makna lama, pola pikir lama, paradigma lama, dengan semua yang berjalan membaru, kita nggak punya kekuatan adaptif. Jadi kata kuncinya adalah beradaptasi gitu. Itu sih poin. Sama kayak pembelajaran itu kan harus penting untuk adaptif gitu. Nggak bisa kita pakai konvensional thinking gitu.
aku merasa aku merasa sejam ini aku merasa terinspirasi juga karena aku tuh sebenarnya kecenderungannya pesimis kan. Gimana pesimis gimana? Pesimis bahwa aku meskipun aku tahu datanya secara global dunia itu akan menjadi semakin baik, tapi rasanya tuh hari-hari suram aja. Aku curiga aku tidak memberikan dampak, memberikan impact positif apapun ya. Maksudnya dunia akan berjalan sama meskipun aku ngasih tahu ini tuh nggak etis loh, ini tuh jahat loh, misalnya aku ngomong kayak gitu ya. Hari-hari, setiap hari, kayak setiap, mungkin ini juga karena bias aku ya, pengalaman aku. Setiap misalnya aku buka sosial media atau apa, isinya kan biasanya kebanyakan ada sih yang apresiasi itu hangat banget rasanya, tapi yang mencaci maki itu jumlahnya banyak banget, karena biasanya satu akun itu dia akan komen di setiap video atau komen di setiap postingan gitu. Jadi kayak itu bikin aku sedih, bukan sedih karena aku dikatain ya, tapi aku sedih, oh ini loh masyarakat dimana aku ada di tengah mereka tuh masyarakat yang kayak gini gitu. Ini agak panjang sih. Ya udah. Aku meresponnya agak panjang nih, karena kita bicara dalam konteks faktual. Oke. Mau nggak mau, suka nggak suka, hidup selalu ada paradoks, itu satu. Oke. Mbak Mela sadari deh, negara-negara yang mendekat kepada ekuator itu IQ-nya rendah. Apa begitu? Karena tanahnya subur. Kalau tanahnya subur, berarti nanam apa aja tumbuh. Kita nggak punya tantangan. Nggak punya tantangan untuk apapun karena kita bersahabat dengan alam. Kita nggak punya musim dingin. Jadi kecenderungan negara yang dekat ekuator dengan tanah yang subur, IQ-nya rendah. Ya kita nggak bisa nolak itu kan. Gitu. Makanya kalau kita bicara Indonesia dengan IQ seperti dari sosial lah ya, ini bisa panjang gitu cerita. Tetapi poinnya adalah segala sesuatu yang datang ke kita semuanya netral. Tergantung kacamata maknanya. Itu yang tadi saya maksud, bahwa sesaat kita memaknai ini kan putih itu kan kesepakatan aja kan. Gelas itu kan kesepakatan aja. Sebenarnya kan tanah liat aja sih misalnya. Gitu. Dan sesaat kita memaknai putih itu suci atau merah itu apa, dan itu kan jadi sebuah konsep dan program matrix lah gitu itu. Nah, ya balik lagi bahwa secepat kita bisa beradaptasi melepaskan makna lama untuk memperbaharui makna itu, maka semua yang datang itu adalah netral sih. Oke. Berarti ke kemampuan adaptasinya yang perlu dilatih ya. Pas satu. Yang kedua, kemana fokus kita pergi, di situ yang akan tumbuh. Kalau Mbak Mela fokus kepada kekhawatiran, kepesimisan, dia akan tumbuh. Karena fokus dan energi itu, fokus dalam energi dan kesadaran itu, dia tidak mendiskriminasi mana baik atau buruk. Kemana dialirkan, dia akan bertumbuh gitu. Karena perhatian kita akan ke situ. That's it. Kita nggak bisa mikir dua hal dalam satu saat. Maka setiap apa yang kita pikirkan need attention. Dan attention itu punya power. Dan power itu nutrisi untuk menumbuhkan gitu. Sesaat ketika ngelihat buruknya dan atensinya ke yang buruk, buruk tumbuh. Nah, kita lupa bahwa ada satu hal nih yang jauh lebih penting daripada sibuk dengan yang buruk. Kita bisa creating something yang lebih bermanfaat gitu. Contoh Mbak, ini kejadian subjektif banget nih, pengalaman sendiri. Dulu waktu skripsi S1, zaman belum ada komputernya banyak, masih berwarnet ria lah. Ngalamin nggak ya? Akang S1 tahun berapa? Nggak, udah kalau ngomongin tahun nggak usah dibahas ya, udah pokoknya zaman warnet aja. Nah, kebayang nggak Mbak? Aku waktu itu mau nyari data karena internet belum seramai sekarang, harus datang ke warnet. Dan aku datang ke satu komputer, di mana si komputer ini bekas orang yang sampai hari ini orangnya nggak tahu. Dia meninggalkan satu situs sulap namanya elosionis.com, dan disitulah yang membawa saya menjadi pesulap profesional. Wow, itu kebetulan yang ini ya? Kebetulan yang sangat inspiring lah ya. Karena di situ mulai menyadari bahwa orang yang nggak pernah, buat dia ini nggak penting banget lupa nutup website, tapi itu bisa bermanfaat. Dan kalau nggak ada itu,
Nggak kepikiran Kang Abu. Satu, nggak kepikiran, dan saya nggak akan gini sekarang juga gitu. Artinya apa? Yang kita anggap kebaikan sekecil atau nggak penting, itu bisa sangat powerful dan impactful buat siapa yang membutuhkan gitu. Dan dalam artian ke Mother Teresa tadi, satu yang tumbuh itu cukup. Karena kita juga satu, kita juga sendirian maksudnya. Iya, balik lagi gitu. Jadi kalau tadi mindsetnya bahwa kekhawatiran atau pesimis apa, ya oke lah ya. Kalau kita ngelihat data gitu. Tapi ya balik lagi, kalau kita ngomongin pesimis atau apa dan lain-lain kan menilai ya. Dan itu balik lagi kepada ngomongin bias gitu. Ya itu mah bias per saat ini aja. Karena saya selalu bilang gini Mbak, konten-konten dialog positif, konten-konten saya itu bukan buat 10 tahun ini kok. Akan menjadi long lasting konten yang orang nanti nonton 100 tahun lagi, 200 tahun lagi bakal selalu relevan gitu. Karena Kang Abu tidak membahas hal-hal yang di permukaan. Betul. Karena yang dibahasnya adalah esensi yang kapanpun dan dimanapun itu pasti akan dibutuhkan gitu. Sama kayak lagu yang isinya cinta, itu long lasting gitu. Iya, karena setiap generasi manusia jatuh cinta mulu masalahnya. Jadi ini kalau ngomongin pesimis ya, ini bukan short investment gitu. Investment gitu. Mungkin akan berbuahnya, mungkin akan jatuh tempo buahnya, entah dari zaman cucu kita kayak entah nggak tahu gitu. Atau pas kita udah nggak ada bisa jadi. Ya itu mah udah pasti lah. Udah nggak usah diomongin. Ya kita ada nggak ada kan nggak penting ya. Iya, gitu. Itu sih Mbak. Makasih banyak Kang Abu. Makasih banyak Kang Abu memberikan aku semangat untuk tetap semangat ngonten. Kang Abu ada yang mau sampaikan dulu nggak ke teman-teman Forbidden Question sebelum kita tutup? Oke. Yang mau disampaikan sih terima kasih. Forbidden Question mewarnai pembelajaran-pembelajaran yang saya rasa kita penting untuk menyadari bahwa perbedaan itu yang tadi saya di awal kalau mainin sesuatu buat Mbak Mela dengan berbeda gitu ya. Perbedaan itu adalah sesuatu hal yang penting untuk kita hadapi dengan saling kenal mengenal dan saling mendalami gitu, bahwa berbeda belum tentu salah. Karena boleh jadi kita lupa terhadap limitasi, bahwa setiap kita punya limit. Maka jangan terlalu cepat menilai. Karena ketika kita terlalu cepat menilai, kita akan kehilangan ilmu dan kesadaran dan banyak hal. Oleh karena itu, hidup ini adalah sekolah, setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau mengajarkan sesuatu. Mari kita layakan hidup dengan selalu bertumbuh dan belajar. Kita coba. Makasih banyak Kang Abu. Dan makasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Kalian setuju nggak sih kalau misalnya apa yang disampaikan Kang Abu? Apakah penderitaan itu adalah kesempatan untuk kita bertumbuh? Apakah kita memang harus bertumbuh terus, harus menjaga diri kita tetap terbuka? Apakah kita boleh belajar tentang agama lain gitu? Emangnya nggak takut sesat? Kalau kalian gimana nih? Tadi lupa ngomongin nanti ya kapan-kapan ya. Non muslim kan belum kita bahas nih. Iya tadi. Ya nanti kita bahas ya. Kapan-kapan ya. Kalau kalian dapat paparan tentang materi-materi yang di luar agama kalian, itu rasanya kayak ngeri-ngeri takut nggak? Atau kalian ngelihatnya wah ini sumber inspirasi baru gitu? Boleh tulis di kolom komentar ya. Makasih udah nonton. Jangan lupa tulis komentar. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Thank you. Dan kamu punya utang penjelasan kartu kan? 3, 2, 1, cut. Oke, bagus. Berapa menit ya Mas?